Shalom. Sebuah refleksi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita cara mengurangi stres kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, meskipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau selalu beserta gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Salah satu penyebab umum stres adalah kehilangan. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kesehatan, uang, reputasi, atau orang yang kita cintai. Ketika seorang memiliki kerugian, maka biasanya bereaksi dengan dua cara. Yang pertama dengan ketakutan, yang kedua itu dengan kesedihan. Sedih itu memang baik. Kesedihan itu adalah cara kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Faktanya, jika kita tidak sedih, kita pasti terjebak. Kesedihan itu tidak akan mengganggu kita jika kita membiarkan. Di sisi lain, ketakutan adalah hal yang buruk. Alkitab tidak pernah berkata jangan sedih ataupun jangan menangis. Yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah jangan takut. Sebutkan ya seberapa sekian kali ada di dalam Alkitab itu. Karena kesedihan itu gak pernah melumpuhkan kita, tapi ketakutanlah itu yang melumpuhkan kita. Makanya di dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi Daud berkata, meskipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena aku selalu beserta gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Nah, di sini berjalan melalui, kalau bahasa Inggris kan pakai walk through. Walk through itu berarti cuma sekedar jalan sebentar aja, bukan berada terus-menerus di dalam lembah kekelaman itu. Seorang gembala selalu membawa tongkat untuk melindungi domba-dombanya. Di sini Daud itu memahami secara persis seperti Tuhan memiliki cara untuk melindungi Daud sendiri, dan Daud mempercayainya bahkan di dalam lembah kekelaman. Beberapa dari kita mungkin sedang berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin lembah kematian, mungkin di lembah utang maupun lembah konflik, mungkin juga di lembah depresi, dan mungkin juga di lembah keputusasaan. Memang bayangan itu terkadang menakutkan. Apakah kita ingat waktu kita masih kecil, ketika kita berada di tempat tidur dan takut ada bayangan, dan bayangan itu kita anggap sebagai hantu atau sebagai makhluk halus yang menakutkan. Kita belajar banyak beberapa hal tentang bayangan. Kenapa sih kita harus? Pertama, karena bayangan itu tidak menyakiti kita. Yang kedua, bayangan itu selalu lebih besar dari bentuk sebenarnya. Itu sebenarnya itu biasanya kecil. Memang sih kebanyakan kalau di fisika ya, kadang ada bayangan yang lebih kecil daripada benda aslinya. Itu kan tergantung apa ya? Itu kan menggunakan cermin cembung kan. Yang biasanya itu benda kecil jadi lebih besar. Kalau misalnya bayangan lebih besar, bayangan yang lebih kecil daripada bendanya itu kan pakai cermin cembung. Tapi ini yang biasa kita lihat, bayangan itu kan selalu lebih besar daripada bentuk aslinya, seperti pada cermin cembung itu. Dan inilah kabar baiknya, di mana ada bayangan pasti ada cahaya. Dan karena bayangan itu adalah suatu tanda kalau di tempat itu ada cahaya walaupun sedikit. Jadi saat kita berjalan di lembah kekelaman, kuncinya adalah berpaling dari bayang-bayang itu dan melihat ke arah sumber cahaya. Selama kita melihat ke arah cahaya terang atau Tuhan Yesus yang merupakan terang dunia, gak ada bayangan yang membuat kita takut. Jadi kita melewati lembah kekelaman,
Inilah cara kita mengurangi stres. Percayalah kepada Tuhan di lembaga kelaman. Seperti ketika Daud berdoa di Mazmur 142 ayat yang ketiga. Ketika semangat lemah, Kau yang mengetahui jalan. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.